Selamat sore teman-teman. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manusia dan Peradaban. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Maria Della, angkatan 2017. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan menjelaskan apa itu manusia dan peradaban. Yang pertama, manusia. Manusia adalah, kita tahu sendiri ya, manusia adalah makhluk yang paling mulia atau makhluk yang paling sempurna. Kenapa dikatakan makhluk yang paling sempurna? Karena manusia memiliki akal budi dan pikiran yang baik, bahkan yang lebih baik dari ciptaan-ciptaan makhluk Tuhan yang lainnya. Yang berikutnya, hakikat peradaban. Apa sih itu peradaban? Peradaban memiliki kaitan erat dengan kebudayaan. Menurut Hermanto dan Winarno pada tahun 2014, kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk kesenian. Sedangkan karsa meliputi kesempurnaan hidup, kemuliaan dan kebahagiaan. Menurut Hunting, pada tahun 2001, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertinggi yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertinggi tertentu tercermin pada pendukungnya yang dikatakan sebagai peradaban atau mencapai peradaban yang tertinggi. Nah, jadi dari bahasan atau pengertian di atas, maka istilah peradaban sering dipakai untuk hasil kebudayaan sebagai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, adat, sopan santun, serta pergaulan. Selain itu, kepandaian menulis, organisasi bernegara, serta masyarakat kota dan yang maju dan kompleks. Peradaban menunjukkan pada hasil kebudayaan yang bernilai tinggi dan maju. Jadi, karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap manusia, bangsa dan negara dimanapun berada, selalu berbudaya, tetapi tidak semua memiliki peradaban karena menurut Hermanto dan Winarno pada tahun 2014, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Dalam bukunya dikemukakan tinggi dan rendahnya suatu bangsa sangat dipenggar untuk menjadi makhluk beradab. Manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, dan wewenang atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan dengan menaati berbagai peraturan sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Nah, itu dia sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Konsep masyarakat abad dalam pengertian lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Oleh faktor kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan, dengan demikian, suatu bangsa memiliki kebudayaan tinggi atau peradaban dapat dinilai dari tingkat tertingginya suatu pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut.
Yang berikutnya, manusia sebagai makhluk beradab dan manusia abad. Peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Peradaban tidak hanya menunjuk pada wujud benda hasil budaya, tetapi juga gagasan dan perilaku manusia. Kebudayaan berwujud gagasan atau ide, perilaku atau aktivitas, dan benda-benda. Sedangkan peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Jadi, peradaban termaksud pula di dalamnya gagasan dan perilaku manusia tersebut. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, tidak hanya manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial, di mana manusia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial di sini merupakan anggota masyarakat yang tertentu, mempunyai tanggung jawab yang tinggi seperti anggota masyarakat lainnya. Dan agar dapat melangsungkan kehidupannya dalam bermasyarakat tersebut, oleh karena itu, manusia yang bertanggung jawab atau manusia yang dikatakan bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan bahwa tindakannya itu baik dalam arti menuruti norma-norma atau aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Yang berikutnya, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dari waktu ke waktu, dan keseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan kehidupan dari waktu ke waktu. Menurut Kahrul Barsum pada tahun 2016 dalam buku ajarnya yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar mengatakan atau mengemukakan bahwa masa dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah di mana masa itu adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan dan masa sampai manusia mengenal tulisan. Dan yang kedua adalah masa sejarah, di mana itu adalah masa manusia telah mengenal tulisan atau telah mengenal berbagai teknologi yang hingga sekarang, seperti telah memiliki handphone, memiliki alat teknologi lainnya. Menurut Rusmin Tumargo, DDK tahun 2010 dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasarnya menyatakan bahwa peradaban manusia dalam perkembangan evolusi budaya dan adaptasi biologis dimulai setelah ditemukannya alat atau benda dalam bentuk api sebagai alat untuk memenuhi berbagai keperluan. Contohnya keperluan rumah tangga. Di sini api merupakan penemuan yang membawa peradaban manusia pada kemampuan untuk mengubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan binaan yang sesuai dengan kehendak dan aspirasinya. Menurut Herimanto 2014, dalam buku Ilmu Sosial Dasarnya mengemukakan bahwa peradaban bangsa Indonesia dimulai sejak masa
kemahiran teknik atau zaman perundangan. Zaman perundangan terdiri dari dua, yaitu tradisi untung perunggu dan sentun besi. Di Indonesia sendiri, penggunaan logam sudah mulai dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Mereka menggunakan peralatan seperti dijadikan peralatan berburu, bercocok tanam, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Tetapi tidak semua masyarakat di Indonesia dapat membuat peralatan tersebut. Hanya orang yang ahli dalam membuat peralatan tersebut, yaitu disebut dengan udangi. Tempat pembuatannya disebut perundingan. Berbagai contoh alat di sini ada berbagai contoh alat perunggu adalah sebagai berikut, seperti kapak, corong, neraca, perunggu, dan arca perunggu. Alat-alat ini dikemukakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, dinamika peradaban global. Menurut Chahrul Basrum pada tahun 2016, yaitu peradaban memiliki kaitan erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indera menghasilkan beragam bentuk ilmu pengetahuan. Ada beberapa konsep tentang makna manusia, antara lain Homo sapien, yaitu makhluk yang memiliki akal budi. Animal rasional, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan berpikir. Homo leguen, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa seperti manusia. Homo faber, yaitu makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan. Untuk yang selanjutnya, problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Awal kelahirannya modern merupakan sebuah proses revolusi peradaban tentang cara pandang manusia terhadap realitas. Melalui fisika Descartes, ia membangun sebuah wacana besar tentang metode pemahaman terhadap realitas yang bertumpu pada konsep Demokritus. Descartes membagi realitas dalam atom-atom penyusun realitas, dan kemudian dicari sistemnya terhadap keseluruhan. Jadi, kesimpulan, manusia merupakan makhluk sosial, dan jadi dari kesimpulan materi di atas, di mana manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk beradab yang selalu berkembang sesuai perkembangan pola pikir dan tingkah laku. Manusia membuat budaya juga berkembang. Dari yang dulu manusia melakukan berburu sampai manusia bercocok tanam dan sebagainya. Di mana
Konsep fisika berperan paling banyak dalam perkembangan peradaban manusia, tak hanya untuk pengetahuan tetapi juga membantu proses perkembangannya dalam teknologi dan pengetahuan yang dulunya berada di luar kemampuan berpikir manusia dan kini dapat dibantu berkat adanya teknologi-teknologi canggih yang tercipta karena perkembangan peradaban. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.